Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Made Arya Dwi Baskara. Saya penyuluh agama Hindu, Kecamatan Ampenan, Kementerian Agama Kota Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Mengulik Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi sebagai upaya untuk mawas diri. Daripada berlama-lama, yuk mari simak penjelasannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang galungan dan kuningan. Galungan sudah kita lewati beberapa minggu lalu, dan kuningan kita akan tiba pada esok hari ya. Jadi galungan dan kuningan ini adalah dua hari raya di mana kemenangan Dharma dirayakan. Nah, dalam beberapa sastra kuningan ini mesti dirayakan atau pada saat kita mengaturkan yadnya dilaksanakan maksimal pukul 12 siang hari ya, karena setelah itu para dewata dikatakan kembali ke surga. Nah, dua hari raya ini yang kita rayakan guna atau supaya dapat memberikan kita kekuatan spiritual. Kemudian kita dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Kemampuan Wibeka tersebut yang membuat kita nanti akan menjadi manusia yang dapat membedakan mana sifat-sifat yang baik dan mana sifat-sifat yang buruk. Semua kemenangan Dharma ini, mampukah kita mempertahankannya dalam hari-hari di mana galungan dan kuningan telah terlewati? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan kebetulan setelah galungan dan kuningan ini, kita tiba pada hari raya Nyepi tahun Saka 1946 ya. Jadi Saka 1946 di tahun 2024. Rangkaian upacara hari raya Nyepi ini, kemudian yang terakhir ada tambahan yakni Dharma Santi. Dharma Santi ya. Nah, upacara melasti kita bahas satu persatu. Upacara melasti ini kalau di Kota Mataram Provinsi NTB telah dilaksanakan ya. Jadi melasti inilah upacara yang bertujuan untuk menghilangkan segala kekotoran ya, kekotoran diri dan alam semesta ya, alam semesta. Jadi kita mengambil sari-sari kehidupan di tengah samudra. Jadi samudra adalah lambang dari lautan, kehidupan yang penuh gelombang suka duka, dan dalam gelombang tersebut samudra kehidupan itulah berlangsung. Nah, kita pada saat upacara melasti ini kita mencari sari-sari kehidupan dunia. Setelah upacara melasti kita lanjut ke Tawur Kesangu. Nah, upacara Tawur Kesangu ini adalah upacara yang dilaksanakan guna melepaskan sifat-sifat serakah yang melekat dalam diri manusia. Kita punya sifat-sifat serakah inilah dalam badan kita inilah yang dilebur sehingga timbul sifat-sifat kedewataan dalam diri kita. Jadi kalau ditelisik, kata tawur itu artinya adalah mengembalikan atau membayar ya. Kita mengembalikan ke alam semesta dan membayar ke alam semesta. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia selalu mengambil sumber-sumber dari bumi. Kita mengambil saja, dan pada saat upacara Tawur Kesangu inilah kita memberikan sesuatu ke bumi. Nah, jadi ada timbal balik. Setelah kita mengambil, maka kita memberikan. Nah, memberikan inilah dilaksanakan dengan melaksanakan upacara Tawur Kesangu sebagai bentuk penghormatan kepada lingkungan atau alam semesta. Nah, seperti itu ya, Tawur Kesangu niki. Nah, kemudian setelah upacara Tawur Kesangu itu kita laksanakan, tibalah kita dalam inti dari hari raya Nyepi, yakni hari raya Nyepi itu sendiri. Nah, apa saja yang dilaksanakan pada hari raya Nyepi? Nah, pada saat hari raya Nyepi, hendaknya seseorang melaksanakan catur berata penyepian atau 4 pengendalian dalam hari raya Nyepi. Teman-teman ada ingat? Yang pertama itu ada amati geni. Kemudian yang kedua ada amati karya. Yang ketiga ada amati lelungan. Yang keempat itu ada amati lelanguan. Jadi 4 ya. Bahwa keempat ini umumnya mesti dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Nusantara. Amati geni yakni tidak boleh melaksanakan atau menghidupkan api-apian atau alat-alat listrik ya, alat elektronik dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada amati karya. Jadi teman-teman
tidak dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan kerja ya. Jadi sementara libur dulu untuk memfokuskan pikiran dan hati hanya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, amati lelungan. Jadi tidak boleh pergi, tidak boleh bepergian. Kemudian yang terakhir ada amati lelangman. Jadi tidak boleh berpoya-poya. Sementara waktu tidak boleh menghibur diri ya. Tidak boleh menghibur diri dulu di hari raya Nyepi ini. Nah, buat teman-teman, dalam hari raya Nyepi ini apabila telah atau saat melaksanakan catur berate penyepian, dapat juga disempurnakan atau melaksanakan beberapa berata tambahan, yakni Upawasa, Mona, Dhyana, dan Arcana. Ya, jadi apa yang disebut dengan Upawasa? Upawasa adalah melaksanakan niat suci dengan melaksanakan puasa ya. Tidak makan dan minum selama 24 jam apabila mampu. Jika tidak bisa mampu 24 jam, dapat dilakukan 12 jam saja. Jadi upawasa itu berasal dari kata atau bahasa Sanskerta yang berarti kembali suci. Nah, kita lanjut sekarang ke Mona. Mona apa artinya? Mona yakni berdiam diri, tidak bicara sama sekali selama 24 jam ya. Jadi dalam konteksnya kalau misalkan para petapa biasa tidak melaksanakan obrolan ya, tidak berbicara selama 24 jam. Nah, apabila tidak mampu, bisa juga dilaksanakan selama 24 jam tidak membicarakan sesuatu hal yang menyimpang dari dharma. Kemudian lanjut ketiga, yakni dhyana. Dhyana yaitu melakukan pemusatan pikiran pada nama Tuhan untuk mencapai keheningan. Ini bisa dilaksanakan dengan berjapa ya. Berjapa menyebut nama suci Tuhan. Siapapun wujud manifestasi Tuhan dapat disebut dalam kesempatan hari raya Nyepi ini ya. Jadi yang penting adalah niat hati suci, tulus ikhlas saat mengucapkan nama suci Tuhan tersebut. Nah, kemudian setelah dhyana yang terakhir ada arcana. Nah, apakah arcana ini? Yaitu melakukan persembahyangan seperti biasa di tempat suci atau tempat pemujaan keluarga di rumah. Nah, ini bisa kita laksanakan dengan kita membakti di sanggah kita atau merajan kita. Agar pelaksanaan hari raya Nyepi lebih sempurna, maka keempatnya mesti dilakukan untuk mencapai kemantapan spiritual. Nah, bagaimana penjelasan tadi ya? Semoga dapat dipahami. Saya Madi Arya Dwi Baskara mengucapkan selamat Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Semoga rahayu selalu. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan muslim yang sedang menjalankan.